ada kejutan nih. Podcast episode selanjutnya akan mengangkat kisah nyata dari pendengar. Ya, kamu bisa kirim cerita tentang masa lalu, kegagalan, penyesalan, atau perjuanganmu, dan insya Allah kami akan angkat ceritamu dengan izin dan anonim kalau diminta. Jadi mudah-mudahan cerita kamu ini menjadi inspirasi buat orang lain. Caranya gimana Kang Adi? Caranya gampang, tinggal kirim email ke redaksi@umika.id. Subjeknya cerita untuk podcast. Jangan lupa tulis nama, boleh disamarkan, cerita singkat, terus hikmah yang didapatinnya apa dari cerita kamu itu. Karena bisa jadi ceritamu adalah cahaya untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di Umika Media Podcast, tempat di mana kita bisa ngobrol tanpa menghakimi, merenung tanpa merasa sendirian. Masih bareng saya, Kang Adi Suryadi, yang kali ini mau ngajak kamu nengok ke belakang, flashback perjalanan kita yang sudah kita lewatin. Bukan buat sedih-sedihan, tapi buat berdamai. Tema kita hari ini adalah berdamai dengan masa lalu. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus. Kenapa masa lalu masih menyakitkan? Ada yang pernah disakiti, dihianati, ditipu, atau menyesal karena pilihan yang salah? Tenang, kita nggak sendiri, kita bersama-sama cari solusinya. Kita semua punya luka yang belum sembuh, tapi Allah tidak menciptakan luka tanpa rencana penyembuhan. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaknai, biar kamu tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dilepaskan, dan mana yang cukup dijadikan pelajaran. Sekuat apapun kita berusaha ingin lupakan masa lalu, itu impossible lah ya. Tapi bisa dengan ada caranya gitu. Cara apa yang mesti kita ambil? Kita berkaca kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kakak-kakaknya. Coba bayangkan, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dipenjara. Lukanya bukan cuma fisik, tapi batin, karena yang menyakiti
keluarganya sendiri. Tapi akhirnya saat mereka bertemu kembali, Nabi Yusuf malah berkata, tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Surat Yusuf ayat 92. Wah, kalau kita mah udah unfollow duluan tuh, udah nggak ngaku lah, kamu udah bukan saudara aku lagi karena sudah menyakiti. Kalau posisi kita ya, tapi kita harus berkaca kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kakak-kakaknya. Karena damai itu bukan ketika orang minta maaf. Damai itu ketika hati kita memilih untuk tidak menyimpan dendam. Jadi kadang-kadang masa lalu itu kayak akun medsos yang lama, yang udah kita lupakan. Atau gini, masa lalu itu kayak kotoran dibuang kan, masih diingat nggak kan kalau kotoran? Nah, seperti itulah, kotoran dibuang dan begitu saja, nggak pernah diingat kamu di sini, pernah di sini, enggak gitu. Tapi sekali kalau kembali ke tempat itu biasanya memorinya teringat kembali kayak gitu. Tiba-tiba muncul nih lagi ke medsos lama atau akun lama yang masih kebuka, tiba-tiba muncul akun yang tidak kamu kenal dan kamu kayak inget, wah ini orang gitu, padahal dulu kamu udah bilang gak bakal inget lagi. Lucu ya, hati ini sering ngaku ikhlas tapi masih nyimpen folder yang namanya kenangan. Semua orang punya kenangan dan wajar, itu sangat wajar kita memiliki kenangan. Tentunya yang diingat ya harus kenangan manisnya aja gitu, jangan yang luka diingatin. Ngapain sih ngingetin luka gitu. Nih, ada 4 cara berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, maafkan meski tidak diminta. Ya, maafkan buat mereka yang pernah menyakiti misalnya kayak gitu. Udah maafin aja gitu. Itu akan kembali ke diri kita sendiri agar kita bisa tenang. Yang kedua, hargai dirimu yang dulu. Mungkin dulu kita bodoh, nggak paham, kita tidak ngerti, tapi lihat sekarang kamu akan lebih bijak. Yang ketiga, lepaskan beban yang bukan milikmu. Ngapain sih beban orang lain kita pikirin gitu, ribet-ribet, udah lepaskan aja. Kamu gak harus menyenangkan semua orang, cukup Allah yang ridho. Yang keempat, tulis ulang narasi hidupmu. Jadi jalan ceritamu ditulis. Misalkan bukan aku korban masa lalu, tapi aku pejuang yang bertahan dari luka itu. Mari, ini ada doa untuk yang masih terikat masa lalu. Mudah-mudahan dengan doa ini kita lebih baik, lebih lega, lebih longgar, dan siap melangkah ke depan. Mari kita aminkan. Ya Allah, kami pernah jatuh, pernah disakiti,
pernah mengecewakan dan dikecewakan, ampuni kami atas masa lalu yang belum selesai. Lembutkan hati kami untuk memaafkan dan kuatkan langkah kami untuk melangkah. Jadikan masa lalu kami sebagai pelajaran, bukan beban. Allahumma ansyuril ikhwanal muslimin wa mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Penutup, dan jangan lupa sahabat dan teman-teman semua, masa lalu bukan tempat tinggal, itu cuma tempat singgah untuk belajar dan melangkah lebih baik. Kalau kamu belum bisa berdamai hari ini, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti mencoba. Allah suka hamba yang terus berproses. Maafkan dirimu, kamu sudah bertahan sejauh ini dan itu luar biasa. Ada kejutan nih, podcast episode selanjutnya akan mengangkat kisah nyata dari pendengar. Ya, kamu bisa kirim cerita tentang masa lalu, kegagalan, penyesalan, atau perjuanganmu. Dan insya Allah kami akan angkat ceritamu dengan izin dan anonim kalau diminta. Jadi mudah-mudahan cerita kamu ini menjadi inspirasi buat orang lain. Caranya gimana Kang Adi? Caranya gampang, tinggal kirim email ke redaksi@umika.id. Subjeknya cerita untuk podcast. Jangan lupa tulis nama, boleh disamarkan, cerita singkat, terus hikmah yang didapatinnya apa dari cerita kamu itu. Karena bisa jadi ceritamu adalah cahaya untuk orang lain. Dengan ceritamu orang-orang bisa tercerahkan dan menghilangkan putus asa. Karena ini masih episode putus asa. Jadi sahabat dan teman-teman semua, sampai di sini dulu episode Umika Media Podcast. Saya Kang Adi Suryadi pamit undur suara. Barakallahu fikum. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tetap apa satu lagi? Selain sehat tapi tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.